Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa setia Tafsir Al-Misbah? Senang sekali saya Cece Kirani kembali menjumpai Anda selama 1 jam ini di Tafsir Al-Misbah, dan kita masih melanjutkan surat Al-Maidah ayat 103. Bagaimana puasa Anda setelah mendekati hari akhir Ramadan ini? Moga-moga dalam keadaan sehat walafiat ya. Dan semoga puasa Anda diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Dan seperti biasa di tengah-tengah kita sudah hadir Pak Quraisy Shihab. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi. Subhanallah, tetap sehat ya Pak ya. Alhamdulillah. Iya, baik, di tengah-tengah kita, di tengah-tengah sahur kita juga sudah hadir ibu-ibu yang hadir di sini. Subhanallah, makin ramai saja. Dari Majelis Taklim Al-Istiqomah Solo, Majelis Taklim Aisyah Kebayoran Baru, Majelis Taklim Nikmah Kebon Kacang, dan subhanallah ada adik-adik mahasiswa dari Universitas Paradina dan mahasiswa perguruan tinggi ilmu Al-Quran. Subhanallah bergabung bersama kami. Terima kasih atas kehadirannya. Assalamualaikum. Tetap sehat dan tetap puasa ya Bu ya. Alhamdulillah, insya Allah. Baik Pak, langsung saja kita lanjutkan surat Al-Maidah ayat 103. Silahkan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ma ja'alallahu min bahiratin wala sa'ibatin wala wasilah wala ham. Walakinna alladhina kafaru yaftaruna 'ala Allahil kadhib wa aktsaruhum la yaqilun. Kita lihat dulu. Yang berwenang menyatakan ini haram dan ini halal, ini boleh dan ini tidak boleh atas nama agama, yang berwenang untuk itu hanya Allah. Orang-orang musyrik itu menetapkan ketetapan-ketetapan di luar kehendak Allah, lalu mereka atasnamakan Allah untuk melarangnya. Nah, kalau dalam ayat-ayat yang lalu, di episode yang lalu, Allah telah menyatakan bahwa ada binatang-binatang yang dipersembahkan kepada Allah dan dilarang untuk mengganggunya, yaitu hadiah, qalaid, dan lain-lain sebagainya. Ayat kita ini berbicara tentang binatang-binatang yang ditetapkan oleh kaum musyrik bahwa itu terlarang, padahal Allah membolehkannya. Nah, di sini ada disebut beberapa di antaranya, yaitu bahira, sa'iba, ham, dan lain-lain sebagainya. Makna istilah-istilah ini diperselisihkan oleh suku-suku. Tetapi secara umum saya akan beri gambaran bagaimana itu. Ada yang dinamai bahira dulu, bahira. Bahira itu unta yang beranak 5, anaknya yang kelima itu jantan. Kalau unta yang sudah punya anak 5 dan anak kelimanya jantan, itu mereka belah telinganya dan mereka katakan dia tidak boleh diganggu, biarkan dia jalan sesukanya. Kalau dia punya susunya tidak boleh diminum perempuan, hanya laki-laki yang boleh minum. Nah, ada lagi saibah, unta juga seperti bahira tadi, tetapi itu kalau sudah begitu dipersembahkan ke Ka'bah. Ini tidak boleh diganggu, ini Tuhan punya. Tapi itu mereka persembahkan kalau datang dari perjalanan, datang dari luar, musafir kembali, ini jangan diganggu, ini Tuhan. Ada lagi yang dinamai fasilah. Fasilah itu kambing. Kambing yang sudah 7 kali melahirkan kembar 2. Nah, anaknya, kalau anaknya yang ke-7 itu 1 jantan dan 1 betina, kambing itu tidak boleh diganggu. Dibiarkan kemana saja dia mau pergi, dia mau masuk tamannya orang, dia tidak boleh diganggu. Ini kambing keramat lah.
Ada lagi binatang yang anaknya sudah beranak. Ya, jadi dia neneknya. Itu juga mereka itu tidak boleh ditunggangi, tidak boleh dihalangi dan lain-lain sebagainya. Mereka berkata bahwa binatang-binatang ini tidak boleh diganggu dan lain-lain sebagainya, tapi memperatasnamakan Tuhan. Ini Tuhan yang larang. Nah, ini Allah menyatakan di ayat kita ini, yaftaruna 'alallahil kadzib. Mereka itu berbohong, memperatasnamakan Allah bahwa itu tidak boleh. Kelihatannya itu sayang binatang, iya. Iya. Tak boleh disembelih. Tetapi itu bukan sayang kepada binatang. Itu tidak memfungsikan binatang sebagaimana fungsinya binatang. Apa sih fungsinya kambing itu? Dipotong atau dimakan. Apa sih fungsinya unta itu? Dipotong, dimakan atau ditunggangi. Jadi ini bukan bagian dari sayang binatang. Bahkan bisa jadi dengan memotong telinganya atau membiarkan tanpa makan justru menyiksa dia. Yeah. Nah, di sini yang penting di sini yang ingin digarisbawahi oleh ayat ini bahwa jangan memperatasnamakan Allah untuk sesuatu walaupun itu Anda anggap baik, tapi padahal sebenarnya dia tidak baik. Itu ayat kita. Iya, baik, kita lanjutkan ya Pak. Pemirsa jangan kemana-mana, Tafsir Al-Misbah akan kembali dan kita masih melanjutkan surat Al-Maidah. Karena itu tetap bersama kami di Tafsir Al-Misbah. Tafsir Al-Misbah, kita masih membahas surat Al-Maidah ayat 103 dan langsung saja Pak Quraisyad yang akan melanjutkan. Silakan Pak. Baik. Ayat 103 kita sudah jelaskan. Di sini akhir ayat ini menyatakan kebanyakan mereka itu tidak berakal. Kebanyakan mereka itu adalah orang-orang yang tidak berpengetahuan. Kebanyakan mereka itu orang-orang yang punya hawa nafsu yang mereka tidak dapat kendalikan. Ayat selanjutnya menyatakan wa idza qila lahum ta'alu ila ma anzalallah wa ila rasul qalu hasbuna ma wajadna alaihi aba'ana. Apabila ada orang yang berkata pada mereka, menegur mereka, marilah menuju kepada apa yang ditetapkan Allah dan Rasulnya. Mereka menjawab, oh sudah cukup apa yang kami dapati diajarkan oleh leluhur kami. Cukup tradisi kami udah cukup. Kami tidak mau lagi ganti. Walaupun dia diajak ta'alau itu biasa diterjemahkan marilah. Sebenarnya bukan marilah saja. Terambil dari kata ali tinggi. Ta'alau, mari menuju ke arah yang tinggi. Walaupun dia diajak kepada sesuatu yang tinggi, yang luhur, yang lebih baik, mereka berkata cukup. Tradisi orang tua kami sudah cukup. Nah, baru dikatakan awalau kana aba'uhum la ya'lamuna syai'a wa la yahtadun. Apakah mereka mau tetap mempertahankan tradisi orang tua mereka itu walaupun orang tua mereka itu tidak punya pengetahuan, tidak juga mendapat petunjuk. Nah, ayat kita ini ingin berkata begini, ingin berpesan kepada kita nih. Silahkan pertahankan budaya dan tradisi, asal punya dasar. Asal itu berdasar pengetahuan dan berdasar petunjuk. Kalau dia bertentangan dengan akal, bertentangan dengan pengetahuan, atau bertentangan dengan petunjuk Allah, jangan pertahankan tradisi atau budaya. Memang Islam itu datang tidak menghapus tradisi kaum musyrik. Yang baik dia pertahankan. Ada tradisi mereka sangat menghormati tamu. Itu dipertahankan. Ada yang diluruskan. Haji itu ada yang dipertahankan. Amalan haji.
Tetapi yang keliru diluruskan. Saya dalam salah satu episode berkata, sebagian mereka kalau tawaf telanjang, kata Al-Quran, tidak, jangan telanjang, pakai pakaian, ya kan? Ada yang diluruskan, apa namanya itu, adopsi, boleh, tetapi jaga nama dan keturunan anak itu. Jangan anggap dia persis seperti anak kamu. Nah, dari sini juga itu ada rumus. Karena yang berwenang menetapkan ketetapan hukum Allah, maka dalam soal ibadah tidak usah tambah-tambah. Salat subuh 2 rakaat aja, tidak usah tambah. Tidak boleh tambah-tambah kalau ibadah. Tetapi kalau dalam selain soal ibadah, silahkan lakukan selama tidak ada larangan. Apa saja. Mau lakukan apa saja, silahkan lakukan asal tidak ada larangan. Nah, kemudian timbul rumus baru lagi yang menyatakan kita akan mempertahankan tradisi lama selama masih baik. Dan kita akan ambil yang baru kalau itu lebih baik. Itu dari ayat-ayat semacam ini. Ayat selanjutnya itu mengingatkan kaum muslimin, ya ayyuhalladzina amanu alaikum anfusakum la yadurrukum man dhalla idza tadaitum. Wahai orang-orang yang beriman, perhatikanlah diri kamu, urus diri kamu. Kamu tidak akan mendapat madarat dari orang-orang yang sesat selama kamu telah mendapat petunjuk. Nah, tapi ada yang salah faham. Dia kira ayat ini mengundang kaum muslimin untuk memperhatikan dirinya saja. Ada orang sesat, biarin aja. Bukan itu maksudnya. Kalau Anda mendapatkan orang yang salah, yang keliru, dan Anda biarkan, itu berarti Anda membantu setan. Masya Allah. Ya kan? Amar ma'ruf, nahi mungkar harus tetap ditegakkan. Nah, kalau begitu, ayat ini punya makna bukan seperti apa yang difahami sementara orang. Nah, memang kalau dunia sudah rusak, sudah tidak mempan lagi peringatan, bentengi dirimu. Tapi kalau masih ada harapan untuk diperbaiki, tegur orang itu sesuai dengan kemampuan masing-masing. Itu satu. Bisa juga kata anfusakum, diri kamu, itu maksudnya orang lain. Karena orang lain itu adalah diri kamu. Bisa enggak? Kalau kita, bagaimana itu pandangan Islam, kita lihat. Kalau saya memandang orang lain itu adalah diri saya, saya perhatikan diri saya atau tidak? Iya. Kalau orang lain itu diri saya perhatikan enggak dia? Kalau saya anggap dia diri saya perhatikan dia. Iya kan? Kalau ada orang lain lapar, saya anggap orang lain itu ya orang lain, biarin aja lapar, ya. Tapi kalau saya anggap dia diri saya akan memberi. Nah, itu ada ayat-ayat seperti itu di dalam Al-Quran. Perhatikanlah diri kamu dalam arti perhatikan orang lain. Orang-orang kafir yang bejat, yang lain-lain sebagainya, itu tidak ada artinya kalau kamu memperhatikan dirimu dan kamu memperhatikan sesamamu. Itu yang dimaksud oleh ayat ini. Jadi bukan lantas berarti bahwa jangan pedulikan mereka. Tidak, kita harus memperhatikan siapapun yang perlu untuk diperhatikan. Memang kita lanjutkan, ya ayyuhalladzina amanu alaikum anfusakum la yadurrukum man dhalla idza tadaitum. Baru dikatakan ilallahi marji'ukum jami'a, kepada Allah kamu semua akan kembali, fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun, maka Allah akan memberitakan kepada kamu menyangkut apa yang kamu
lakukan. Baik, kita lanjutkan ya Pak. Pemirsa jangan kemana-mana, Tafsir Al-Misbah akan kembali. Kita masih melanjutkan surat Al-Maidah ayat 103. Karena itu tetap bersama kami. Setelah yang satu ini kita akan kembali. Terima kasih pemirsa, yang bagi Anda yang baru saja bergabung bersama kami masih membahas kelanjutan dari surat Al-Maidah ayat 103. Kami akan lebih dalam lagi bahasnya, yang akan dilanjutkan oleh Pak Quraisy. Silakan. Ada sedikit lagi yang saya ingin garis bawahi pada ayat 105 ini. Dia katakan kepada Allah, kamu semua akan kembali, tempat kembali kamu itu Allah, lalu dia akan memberitakan kepada kamu. Ada istilah dalam bahasa Al-Quran yang masuk ke dalam bahasa Indonesia, yaitu khabar. Kabar ya, dia akan beritakan kepada kamu. Istilah lain digunakan di sini naba, yunabbiukum. Naba itu artinya berita yang penting. Kalau bukan berita penting tidak dinamai naba. Itu apa? In ja'akum fasiqum binaba'in fatabayyanu. Kalau ada orang fasik membawa berita penting, selidiki. Kalau berita tidak penting perlu diselidiki atau tidak? Tidak perlu. Habis waktu. Iya kan? Nah, tapi di sini dia katakan, nanti di hari kiamat Allah akan menyampaikan kepada kamu berita yang penting. Yang tidak penting disampaikan tidak pada kita. Nah, di situ kekeliruannya. Anda melakukan suatu amal sekecil zarah, diberitahu enggak? Ada balasannya, ada ganjarannya. Nah, ini ayat ingin menyatakan begini. Di hari kemudian itu, semua apa yang Anda pernah lakukan di dunia menjadi penting. Semuanya penting. Anda pernah membiarkan seekor lalat, kata Imam Ghazali. Saya biarkan seekor lalat hinggap di ujung pena saya. Itu menjadi penting. Karena itulah yang menjadikan Allah merahmati saya. Jadi penting nggak? Nah, semua penting. Anda akan menyesal dalam satu riwayat, kenapa tidak ucapkan subhanallah? Sekedar mengucapkan subhanallah, satu kalimat yang begitu remeh, itu akan jadi penting. Bisa jadi itu yang menyelamatkan Anda. Oke, baik, kita lanjutkan. Ayat 106 sampai 108 ini itu berbicara tentang satu kasus. Ada 3 orang pergi dalam perjalanan. Salah seorang di antaranya ketika dalam perjalanan itu sudah akan meninggal dunia, dia sakit, dia titipkan barangnya kepada 2 orang. Wahai temanku, saya ini sudah akan meninggal, ini ada barang saya, serahkan kepada keluarga saya. Dia meninggal, barangnya, di dalam barang-barang itu ada surat berisi apa isinya barangnya. Oleh kedua orang ini, salah satu barang berharga dia ambil dan dia jual. Baru diserahkan pada keluarganya. Waktu keluarganya lihat, lah ini ada barang yang tidak ada. Dia tidak mengaku. Kedua orang ini tidak mengaku. Maka menurut tuntunan ayat ini, sumpah. Disumpah bahwa memang benar-benar kami telah menyerahkan segalanya. Oke. Selesai persoalan, tetapi tiba-tiba barang yang hilang itu ditemukan pada satu orang dan orang itu berkata bahwa barang itu dijual oleh 2 orang itu. Maka kembali lagi disuruh bersumpah sesudah tahan keduanya, dan yang kedua keluarga ini tadi disuruh bersumpah bahwa sumpah kami lebih benar dan lain sebagainya. Maka Nabi menjatuhkan keputusan bahwa ini memang benar milik
keluarga yang meninggal ini. Itu kesimpulan ayat itu. Tapi ada beberapa hal di sini yang kita ingin garis bawahi. Ayatnya cukup panjang. Saya hanya ingin menggarisbawahi beberapa hal. Ya ayyuhalladzina amanu syahadatu bainikum idza hadara ahadakumul maut hinal wasiyah ithnani zawa adlin minkum. Hai orang-orang yang beriman, kesaksian di antara kamu apabila telah datang tanda-tanda kematian kepada kamu, yakni ketika hendak berwasiat, kesaksian itu adalah 2 orang di antara kamu. Apa yang kita mau ambil pelajaran dari sini? Orang sebelum mati hendaknya tulis wasiatnya. Ini kan biasa orang cekcok nih. Ya, tulis wasiatnya. Oke. Ithnani zawa adlim minkum aw akharani min ghairikum. Atau 2 orang selain dari kamu, khususnya kalau kamu dalam perjalanan. 2 orang dari kamu, wahai kaum muslimin, jadi yang muslim, atau 2 orang selain dari kamu walaupun bukan muslim. Atau 2 orang dari kamu, wahai kaum muslimin, 2 orang itu dari keluarga kamu, atau 2 orang yang lain yang bukan keluarga kamu. Min ghairikum. In antum darabtum fil ard. Kalau kamu dalam perjalanan di muka bumi ini, fa asabatkum musibatal maut, tahbisunahuma min ba'dis salat. Itu kamu tahan untuk mendapatkan persaksiannya sesudah salat. Nah, kita lihat sini. Kenapa kesaksian dan sumpah itu sesudah salat? Ini lantas ulama. Dia bilang sumpah dan kesaksian itu sebaiknya disampaikan dengan pengukuhan. Orang mestinya habis sholat masih dekat dengan Tuhan, masih takut bohong. Ya, maka dikatakan. Nah, tetapi ulama-ulama lantas perluas. Kalau orang bersumpah, itu bisa dikuatkan sumpah itu dengan mengulanginya 3 kali. Nah, bisa dikuatkan sumpah itu dengan memilih tempat tertentu. Mau sumpah di Ka'bah yuk. Sumpah di masjid. Ada lagi, kita kuatkan sumpah itu bagaimana? Taruh Quran di atas kepala. Zaman Nabi tidak ada itu karena Quran. Tetapi itu cara-cara untuk menguatkan sumpah. Di sini contohnya mimba di salat, sesudah salat. Ada ulama berkata sesudah salat asar. Kenapa sesudah salat asar? Dia katakan malaikat itu oplosan waktu subuh dan asar. Ya. Wah, ketawa ibu-ibu. Tidak sadar ya bahwa itu setiap kita itu ada 4 malaikat yang mencatat amalan kita. 2 malaikat pagi sampai asar, 2 malaikat asar sampai pagi lagi. Nah, oplosannya waktu subuh dan asar. Baik, kita lanjutkan. Terima kasih. Ya, alhamdulillah kita semakin tahu Bu ya, malaikat itu ada aplausnya. Ada aplausnya. Ya baik pemirsa, jangan kemana-mana karena setelah yang satu ini kami akan memberi kesempatan bagi ibu-ibu yang sudah hadir di sini untuk memberikan pertanyaan pada Pak Quraish. Karena itu tetap bersama kami di Tafsir Al-Misbah. Terima kasih pemirsa, Anda masih setia bersama kami di Tafsir Al-Misbah. Ini sudah segmen 4. Karena itu saya memberi kesempatan pada ibu-ibu yang hadir di sini untuk memberikan pertanyaan yang akan dijawab langsung oleh Pak Quraish Shihab. Mengenai ayat Al-Maidah 105 menyangkut binatang tadi, nama-nama binatang saya sangat tertarik sekali. Saya ingin mengetahui apakah tradisi pengorbanan itu datang dari agama Samawi atau dari agama Ardi? Sebenarnya tradisi korban itu, kalau kita buka ayat-ayat Al-Quran, itu sudah dilakukan sejak masa anak cucu Adam, bahkan anak Adam. Iz qarraba qurbanan fatuqabbila min ahadihima walam yutaqabbal minal akhar. 2 orang anak Adam itu konon namanya Habil dan Qabil. Keduanya mempersembahkan korban. Satu mempersembahkan kambing, yang satu mempersembahkan hasil bumi. Jadi itu korban sudah ada sejak dulu. Nah,
kita umat Islam melanjutkan apa yang dialami oleh Nabi Ibrahim. Kita tidak mempersembahkan hasil bumi, hasil laut, ya kan? Yang kita persembahkan itu adalah kambing, domba, unta, sapi, kerbau. Itu terambil dari tradisi, bukan tradisi, dari pengalaman yang dialami oleh Nabi Ibrahim. Diperintahkan menyembelih anaknya, diganti oleh Allah dengan kambing atau domba. Itu sebabnya juga ulama lantas beda pendapat yang mana lebih bagus, kambing atau kerbau. Oke, kita tidak akan ini. Masyarakat Mekah itu merasa diri mereka mengikuti agama Nabi Ibrahim. Tapi ada yang mereka campur-campur dengan tradisi. Dulu masyarakat itu menyembah Allah yang Maha Esa. Kemudian masuk tradisi dari luar sehingga mereka menyembah berhala. Nah, jadi kalau korban itu sejak awal. Tetapi kita melanjutkan tradisi atau melanjutkan tata cara hidup dan pengalaman Nabi Ibrahim. Saya kira itu ya. Karena sudah lama tidak pulang ke tanah air, Iya. Hukumnya bagaimana itu? Ini di mana tuh tanah airnya? Ibu pulangnya Di Turki sama di Jerman. jauh sekali. Sudah berapa lama Bu nggak pulang? 16 tahun. 16 tahun. Baik. Baik. Tidak pulang kenapa? Tidak mampu. Tidak mampu. Wah, ini mudah-mudahan kita doakan segera pulang. Karena apa? Kalau ada orang tua, itu sebaiknya diziarahi. Tetapi Allah tidak menjatuhkan sanksi terhadap seseorang yang tidak mampu. Jadi kalau memang Anda tidak mampu untuk berkunjung, berziarah, itu tidak berdosa. Ya, apalagi sekarang kan ini paling tidak per telepon, per surat bisa terjadi itu ya. Tapi insya Allah berkat Ramadan segera ke. Iya, amin ya. Sudah Turki. amin. Kita Insya doakan Allah. sama-sama. Amin ya. Pertanyaan terakhir untuk segmen ini silakan Ibu. Ya, silakan. Tadi mengenai tradisi. Tradisi yang mungkin tradisi nenek moyang kita, tapi masih banyak dilakukan oleh kita. Misalnya tradisi untuk upacara pernikahan. Pra pernikahan kita mengadakan pengajian, tapi ditutup dengan upacara siraman. Kemudian juga acara 7 bulan atau 4 bulan yang kita buka dengan pengajian, kemudian ditutup juga oleh tingkepan atau sama dengan siraman. Nah, itu bagaimana relevansinya? Kami mohon penjelasan. Terima kasih. Iya, terima kasih Ibu. Kalau kita baca ayat kita, kecaman itu disebabkan karena mereka memperatasnamakan Allah. Sebenarnya Islam tidak anti tradisi, tidak anti budaya, selama tidak bertentangan. Dan jangan berkata bahwa itu agama yang suruh. Kalau mau lakukan siraman, mandi pun boleh. Ya kan? Tetapi jangan berkata bahwa itu sunnah. Jangan berkata bahwa itu wajib. Kalau budaya itu tidak bertentangan, silahkan bahkan ini, apalagi kalau dikemas dengan cara Islami. Ya kan tadi Ibu berkata ada ngaji dulu, ya tahu waktu siraman itu Bismillahirrahmanirrahim, boleh jadi ditutup, disuruh wudhu, dan ini kita mengemasnya dengan kemasan Islami, tetapi kita tidak namai itu perintah Tuhan atau perintah Nabi. Itu budaya. Ya. Dimanapun budaya dan tradisi harus dilestarikan ya Pak. Ya, Allah memerintahkan wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf. Ma'ruf itu budaya yang tidak bertentangan dengan nilai-nilai agama. Ya kan Bu? Ya. Baik. Ya, pemirsa jangan kemana-mana dan ibu-ibu juga yang ada di sini jangan kemana-mana karena saat lagi Pak Quraisy Shihab akan memberikan kesimpulannya seperti apa dari surat Al-Maidah ayat 105 kali ini. Karena itu tetap bersama kami di Tafsir Al-Misbah. Ya, baik
pemirsa setia Metro TV yang dirahmati Allah, segini sudah merupakan segmen terakhir dan kami masih membuka kesempatan bagi tadi ibu-ibu. Sekarang saya ingin yang di belakang nih, mahasiswa yang belakang yang ingin bertanya langsung silakan. Tadi dijelaskan bahwa ada relasi, ada hubungan antara mengatasnamakan Tuhan atau mengatasnamakan agama dengan tingkat pengetahuan. Nah, saya memahami tingkat pengetahuan hari ini itu adalah tingkat pendidikan, begitu. Nah, apakah memang ada hubungannya antara sikap mengatasnamakan agama untuk tujuan yang tidak baik dengan tingkat pendidikan satu orang atau satu kelompok masyarakat? Lalu, apa kriteria atau syarat-syarat seseorang itu boleh mengatasnamakan agama? Terima kasih, mohon penjelasannya. Baik, terima kasih. Kalau Anda ingin mengatasnamakan seseorang, tidak usah dulu Tuhan. Anda perlu kenal dia atau tidak? Kalau Anda tidak kenal, bagaimana? Anda perlu tahu pikiran-pikirannya atau tidak? Karena Anda ingin mengatasnamakannya. Anda perlu tahu apa yang dia kehendaki atau tidak? Perlu. Nah, begitu juga. Anda ingin memperatasnamakan Allah, terlebih dahulu Anda harus tahu apa yang dikehendaki Allah. Nah, bagaimana mengetahui apa yang dikehendaki Allah? Kalau kita dalam Islam, pelajari Al-Quran, pelajari hadis, karena hadis itu ikut menjelaskan. Hadis itu artinya ada pengetahuan. Jadi orang yang ingin memperatasnamakan Allah, tanpa Allah menyatakannya atau tanpa dia ketahui apa yang Allah kehendaki, itu terlarang. Sama Anda sekarang mau memperatasnamakan saya misalnya, oh ini atas nama Pak Kures, setuju Anda ambil tafsir Al-Misbah 100 jilid. Memangnya pernah tanya saya? Ya kan? Begitu. Orang yang memperatasnamakan Allah tanpa mengetahui apa yang dikehendaki Allah, itu tidak dapat diterima. Bukan hanya memperatasnamakan Allah, memperatasnamakan negara, mengatasnamakan presiden, mengatasnamakan menteri, mengatasnamakan anak kecil pun tidak boleh kalau Anda tidak. Itu kan sangat logis. Oke. Karena itu jangan ikuti orang yang bodoh. Karena itu bahkan ikutilah suatu pendapat yang Anda tahu apa dasarnya. Karena itu syaratnya untuk mengikuti tahu dasarnya atau Anda yakin bahwa orang ini dapat petunjuk. Saya kira itu ya. Kalau tidak, jadi seorang saya katakan deh begini, kita lebih baik lebih jelas lagi. Satu orang tidak ngerti Al-Quran. Katakanlah dia itu guru besar dalam bidang kimia. Mau memperatasnamakan Allah dalam bidang hukum Islam, boleh enggak? Saya balik. Seorang ahli agama, ahli Al-Quran, dia mau memperatasnamakan ilmu kimia yang dia tidak tahu, boleh enggak? Masih ada spesialisasi. Iya. Ya toh, saya kira begitu. Okay. Iya. Baik, penanya selanjutnya silakan. Oh, masih di belakang. Ya, silakan. Sehubungan dengan surat Al-Maidah 103, ada di dalam Islam aturan-aturan atau adat yang tidak masuk di akal. Terus bagaimana kita memahaminya? Serta ada kaidah yang mengatakan al-adatu muhakamah. Itu hubungannya bagaimana? Mohon penjelasannya. Ini pertanyaan saudara dua nih. Yang pertama dulu, tidak benar. Sekali lagi tidak benar. Dan tidak benar ada ajaran Islam yang tidak masuk di akal. Jadi kalau saudara berkata tidak masuk di akal, bagaimana memahaminya? Tidak bisa difahami kalau selama dia tidak masuk di akal. Ya kan? Tidak bisa difahami. Kalau cari bagaimanapun tidak bisa difahami. Karena itu kita berkata tidak ada yang tidak masuk di akal. Tetapi, nah kita lihat sekarang supaya redaksinya lebih ini. Apa yang Anda dengar itu bisa dimengerti oleh akal, bisa tidak masuk di akal karena dia tidak bisa mengerti. Ini bagaimana bisa? Dan bisa tidak terjangkau oleh akal. Kalau saudara pergi ke pedalaman yang jauh di sana, yang belum mengenal TV, lantas Anda sampaikan kepadanya, ada suatu alat
yang bisa memperlihatkan suatu peristiwa yang sangat jauh pada saat terjadinya. Masuk di akalnya atau tidak? Tapi itu bisa atau tidak? Buat kita bisa. Itu namanya bukan tidak masuk di akal, dia tidak mengerti. Iya. Alat untuk memahami ajaran ini bukan cuma akal. Akal, saya tanya ini ibu-ibu deh, saya tanya. Bu, sayang anaknya? Saya. Kalau anaknya, maaf, anaknya bodoh, jelek, mau ditukar dengan anak yatim yang gagah dan pintar. Kenapa, Bu? Ini lebih pintar. Itu bukan akal yang jawab. Ya kan? Jadi ada alat lain untuk mengetahuinya. Tidak semua hal harus dibawa ke laboratorium. Kalau ada yang bertanya pada Anda, ini jeruk manis atau pahit? Terlalu lama kalau Anda bawa jeruk itu ke laboratorium. Cobain aja langsung. Jadi jangan semuanya Anda mau andalkan akal Anda. Yang tidak dimengerti oleh akal, ada alat lain untuk memahaminya. Ya kan? Jadi itu tidak benar itu kalau tidak. Saya kira soal al-adah muhakkimah atau muhakkamah itu begini. Itulah salah satu bukti bahwa Islam itu membenarkan tradisi. Ada kebiasaan-kebiasaan yang bisa menjadi hal berdasar untuk menetapkan hukum. Saya akan beri ibu contoh. Kawin perlu ada mahar. Perlu. Kalau seandainya terjadi akad ijab dan kabul tanpa disebut maharnya berapa, sah atau tidak? Sah. Oke, sah. Tidak harus disebut dalam itu. Oke deh. Lantas ini dua orang bilang, berapa maharnya ini, berapa? Kita kembali yang menentukan. Kalau mereka berselisih, ini minta banyak, ini minta sedikit, berselisih, kita kembali kepada tradisi. Itu al-adah, itu kebiasaan, itu yang menetapkan itunya. Itu maksudnya, ya. Dan itu bisa banyak sekali. Jadi itu tadi yang saya katakan, itu yang dinamai dalam istilah Al-Quran ma'ruf. Ma'ruf itu budaya selama tidak bertentangan dengan nilai-nilai Al-Quran dan Sunnah. Kalau dia bertentangan, sudah tidak bisa. Kalau budayanya sejalan, kita punya pakaian beda dengan pakaian orang di Timur Tengah ya. Iya. Selama menutup aurat, boleh-boleh aja semuanya. Iya. Ya kan? Oke. Baik, semoga puas jawabannya. Dan langsung Pak, kesimpulannya. Kesimpulannya saya kira yang pertama itu tadi, kita mengikuti tradisi, kita pertahankan budaya yang baik, tetapi kita juga menolak yang tidak berdasar dan bertentangan dengan ajaran agama. Kita mengambil hal yang baru selama lebih baik dari kita punya yang lama. Yang kedua, jangan memperatasnamakan Allah tanpa merujuk kepada kehendak Allah yang tercantum dalam Al-Quran dan Sunnah. Selanjutnya, kita berkewajiban memperhatikan amar ma'ruf dan nahi mungkar, dan kita hendaknya membentengi diri kita dengan saling mengingatkan. Saya kira itu cukup 3 kita. Ya, baik, alhamdulillah, subhanallah, Pak Quraish Shihab sudah memaparkan surat Al-Maidah ayat 103. Semoga kita yang hadir sini semakin mengerti ya Bu, antara tradisi dan syariat-syariat Islam yang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik pemirsa, terima kasih atas kebersamaannya. Ibu-ibu juga yang hadir sini. Insyaallah kita ketemu besok masih membahas surat Al-Maidah dan ayat-ayat berikutnya. Saya Caca Kirani pamit undur diri. Wabillahi taufiq wa hidayah wal afwa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada sajadah panjang terbentang
di atas sajadah yang panjang ini diselingi sekedar interupsi, mencari rezeki, mencari ilmu, mengukur jalanan seharian. Begitu terdengar suara azan, kembali tersungkur hamba. Ada sajadah panjang terbentang, hamba tunduk dan sujud. Hamba sujud tak lepas kening hamba, mengingat di Kau sepenuhnya, mengingat di Kau sepenuhnya.